Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Seorang pria dan temannya bekerja sebagai pengumpul sampah di Pittsburgh. Dia mengeluh bahwa mereka tidak pernah mempekerjakan pria kulit berwarna untuk mengemudi, mereka selalu harus melakukan pengangkatan. Temannya bertanya tentang seorang gadis yang terlihat sedang mengincar bar yang sering mereka kunjungi. Dia mengklaim dia baru saja membelikannya minuman dan dia tidak pernah mengejar wanita setelah menikahi istrinya. Putranya yang berusia 34 tahun datang. Dia mencatat bahwa dia hanya datang berkunjung pada hari gajian. Benar saja, putranya meminta untuk meminjam $10 yang dia janjikan akan dikembalikan. Dia mengklaim bahwa dia hanya memiliki furnitur mereka karena seorang pria menjualnya kepadanya suatu hari dan dia membayar $10 setiap bulan selama 15 tahun untuk menghindari kehilangannya. Tetapi setelah pidato panjang ini, istri... Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Keduanya mendengar nyanyian dan menemukan saudaranya di jalan, dikejar oleh sekelompok anak. Dia dan istrinya mendiskusikan bagaimana saudara laki-lakinya mengalami kerusakan otak setelah berperang dan setengah kepalanya meledak yang sekarang disatukan dengan pelat logam. Dia menerima $3.000 dari Angkatan Darat AS dan begitulah cara dia mampu membeli rumah tempat dia tinggal. Kakaknya tinggal bersama mereka sampai saat ini dan sekarang dia pindah untuk tinggal bersama tetangga sehingga dia bisa lebih mandiri. Dia sedang menunggu di kantor komisaris. Dia dipanggil. Ketika dia kembali ke rumah, dia dengan bersemangat memberitahu istrinya bahwa dia tidak dipecat tetapi sebenarnya dipromosikan. Dia akan menjadi pria kulit berwarna pertama yang menjadi pengemudi di kota mereka. Dia menyarankan agar dia membaca koran seperti yang dilakukan sopirnya, tetapi kami mengetahui bahwa dia tidak tahu cara membaca atau mengemudi. Lyons akhirnya memberikannya kepada istrinya, bersikeras agar dia membayar utangnya. Dia dan temannya kembali ke rumah dan dia menjelaskan bahwa dia memberi mereka $50 untuk mengeluarkan saudaranya dari penjara dan berteori bahwa mereka hanya menginginkan uang darinya. Temannya dan dia mulai mengerjakan pagar. Mereka mengeluh bahwa kayunya terlalu keras untuk dipotong. Putra, istrinya bertanya kepadanya tentang penangkapan saudara laki-lakinya. Dia menjelaskan bahwa dia membayar $50 untuk jaminannya dan akan ada sidang dalam beberapa minggu untuk menentukan apakah saudaranya harus dikurung di rumah sakit jiwa. Dia dituduh terlalu keras saat menakut-nakuti beberapa anak yang mengganggunya. 6 bulan telah berlalu. Istrinya dan dia tidak lagi berbicara meskipun dia masih tinggal di rumah itu. Ini berubah ketika istrinya bertanya apakah dia akan pulang setelah bekerja pada hari berikutnya. Dia biasanya menghabiskan hari Jumat di rumah wanita yang berselingkuh tetapi selalu mengklaim dia ada di bar. Dia meminta agar dia langsung pulang dan dia tidak akan bersabar dengannya lagi. Dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya pergi ke rumah sakit untuk melihat wanita lain, yang melahirkan beberapa bulan lebih awal. Telepon berdering dan istrinya mengangkat telepon, mengetahui bahwa putrinya telah lahir tetapi ibunya telah meninggal saat melahirkan. Dia berjalan ke halaman dan mulai berteriak pada kematian, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia menantang kematian untuk datang untuknya setelah dia menyelesaikan pagar. Beberapa hari kemudian, dia pulang dengan bayi perempuannya, Rainel. Istrinya akhirnya memutuskan untuk mengambil bayi itu sebagai miliknya, dengan alasan Anda tidak dapat mengunjungi dosa ayah atas anaknya. Dia menolak gagasan bahwa dia akan disambut kembali ke dalam hidupnya. 7 tahun telah berlalu. Rainel sekarang seorang gadis kecil, menunggu benih yang dia tanam tumbuh di kebunnya. Istrinya keluar dan memberitahu Rainel untuk bersiap-siap untuk pemakamannya karena dia baru saja meninggal karena serangan jantung saat mengayunkan tongkat baseballnya, yang kita tahu dia menghadapi kematian seperti yang selalu dia sarankan. Putra remajanya pulang dengan seragam marinir AS, sekarang menjadi kopral. Lyons bergabung dengan keluarga di dalam dan dia mengobrol dengan putra remajanya, mengungkapkan bahwa pacarnya putus dengannya dan juga bahwa dia harus meluangkan waktu setelah ketahuan menguangkan cek orang lain. Putra remajanya memberitahu ibunya bahwa dia tidak akan menghadiri pemakaman ayahnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa menyeret ayahnya kemanapun dia pergi. Satu kali dalam hidupnya, dia harus mengatakan tidak. Dia mengatakan kepadanya ini adalah waktu untuk mengesampingkan itu dan tidak pergi ke pemakamannya tidak akan menjadikannya seorang pria. Anak remajanya bersikeras bahwa ayahnya seperti bayangan yang mengikutinya kemana-mana tetapi istrinya mengatakan bahwa bayangan hanyalah dia yang tumbuh menjadi dirinya sendiri. Putri bayinya menemukan putra remajanya di luar dan dia bertanya apakah dia tahu tentang anjingnya, Blue. Mereka berdua mulai menyanyikan lagu yang selalu dia nyanyikan tentang anjingnya, Blue, menunjukkan bahwa mereka memiliki ayah yang sama meskipun tidak mengenal satu sama lain. Di akhir lagu, putra remajanya terlalu tersendat untuk melanjutkan. Saudaranya tiba di rumah, meski dia dikurung di rumah sakit jiwa. Dia memegang trompetnya dan mengatakan waktunya untuk set. Pit.
Mereka semua melihat ke langit dan melihat matahari telah muncul dari balik awan, langit telah terbuka seperti yang selalu dikatakan saudaranya. Saudaranya dengan santai memberitahu mereka, begitulah caranya, dan keluar. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.